Shalom dan selamat pagi buat umat-umat Tuhan yang diberkati dan yang terkasih dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Kembali lagi kita akan mendengarkan perenungan harian untuk menguatkan akan kehidupan kita ataupun juga untuk mengawali aktivitas dan pekerjaan kita di sepanjang hari ini. Pelajaran yang akan kita renungkan ialah hidup oleh iman. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan anugerah-Mu yang masih kami rasakan. Sehingga di pagi hari tadi kami juga masih bisa mendapatkan akan udara yang segar dan nafas kehidupan yang berasal daripada Engkau. Biarlah juga pada saat ini ya Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti akan perenungan ini dan menjadi modal kami untuk semakin lebih dekat, setia hanya kepada Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah hamba-Mu yang menyampaikan berkata-kata sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Pelajaran kita pada saat ini akan mempelajari yaitu hidup oleh iman. Kita juga melihat di dalam ayatnya Ibrani 10 ayat 35 sampai ayat yang ke-39 berbicara mengenai ketekunan. Tuhan juga menasihatkan umatnya ataupun kita umat-umat tebusan untuk tidak melupakan akan kepercayaan kita bersama dengan Yesus. Tetap teguh dikatakan dan juga tetap tekun dalam iman. Agar apa? Agar bisa memperoleh upah yang sudah dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Di mana juga kita ketahui Tuhan kita itu selalu setia, memberkati, melindungi kita. Ketekunan juga dikatakan adalah karakteristik umat Tuhan di akhir zaman ini. Namun, untuk dapat bertahan di dalam iman kita, dapat bertahan di dalam Tuhan, dapat bertahan teguh, yaitu kita harus memiliki akan iman yang kokoh. Di mana iman ini adalah dasar daripada kepercayaan kita kepada pencipta kita tersebut. Di mana kita melihat bahwasanya inilah yang menjadi kegagalan bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Generasi padang belantara yang dimana pada saat itu ada saja juga orang yang kurang beriman. Orang percaya perlu melatih akan iman tersebut jika ingin menerima akan janji ataupun kehidupan kekal yang Tuhan akan berikan kepada kita. Di mana juga ini adalah konsep daripada buku Habakuk. Nabi Habakuk bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan juga mentolerir orang-orang pengkhianat yang menindas orang-orang benar? Nabi dan rakyat Israel menderita dan mereka menginginkan Tuhan bertindak. Namun Tuhan itu menjawab, di mana ada waktu bagi Tuhan untuk membalas akan orang-orang jahat tersebut. Habakuk dan bangsa Israel diminta Tuhan untuk menunggu waktu pemenuhan akan janji Tuhan. Ini berarti Habakuk dan bangsa Israel sedang hidup dalam menantikan waktu penggenapan akan janji Tuhan tersebut. Demikian jugalah kita sebagai umat-umat Tuhan yang pada akhir zaman ini semua kita sedang menunggu akan penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan ini. Kitab Ibrani menegaskan juga bahwa Ia akan datang.
sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Pekabaran ini sudah barang tentu mengacu kepada Yesus Kristus. Yesus adalah pribadi yang benar di dalam kehidupan kita dan juga perwujudan akan iman yang sesungguhnya dan yang menyediakan akan kehidupan tersebut buat kita semuanya, umat-umat tebusan Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya juga, lalu mengapa Tuhan menunda? Sebenarnya Tuhan tidak menunda. Kenapa? Karena Yesus sudah datang ke dunia ini untuk mati bagi manusia dan Dia dikatakan akan datang kembali. Itu sebabnya yang harus kita pegang teguh ialah orang benar akan hidup oleh iman. Ibrani 10 ayatnya yang ke-38. Jadi umat-umat Tuhan, karena Tuhan tetap setia pada janji-janjinya. 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-13. Orang benar sebagai tanggapan atas kesetiaan Tuhan akan tetap setia juga di dalam kehidupan ini. Biarlah kita sebagai umat-umat tebusan tetap memiliki hidup oleh iman dan berpegang teguh hanya kepada kasih Kristus. Biarlah dengan pelajaran ini selalu menguatkan kita untuk bagaimana hidup ini berubah semakin lebih benar lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.